Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, apa kabarnya? Senang sekali Selma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Dia adalah Kabid SDA DPR Kota Pekalongan, Bapak Hairudin ST. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Hairudin? Ini saya panggilnya Pak Hairudin. Kabar baik. Boleh apa saja? Pak Hairudin ya. Yeah. Baik Pak. Kabarnya? Kabar alhamdulillah baik dan masih sibuk ngurusi beberapa titik di Kota Pekalongan yang masih tergenang dan butuh penanganan. Karena memang kita juga saat ini masih berada di musim penghujan juga ya Pak ya. Jadi masih banyak sekali titik-titik yang tergenang. Baik, di episode kali ini pemirsa kita akan membahas bersama-sama mengenai progres penanganan banjir rob di Kota Pekalongan. Siap Bapak ya? Siap, baik. Nah ini sebelum membahas mengenai penanganan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah banjir rob di Kota Pekalongan, boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak mengenai kondisi rob sendiri di Kota Pekalongan ini saat ini bagaimana? Ya, jadi para pemirsa ya TV Badik yang di rumah yang sedang menyimak acara ini, mungkin perlu kami sampaikan bahwa kondisi banjir rob ya yang ada di wilayah Kota Pekalongan, alhamdulillah sebetulnya ada dua titik lokasi yang lumayan parah kemarin, yaitu satu di Kampung Jlumprit wilayah Degayu, kemudian yang kedua wilayah Randu Jajar itu di Pasir Sari ya. Kalau di kelurahannya itu ngikut ke Pasir Kraton Kramat. Untuk progres terakhir di dua titik ini alhamdulillah sudah mulai kering, artinya jalan utama sudah kelihatan. Jadi kemarin hampir kurang lebih sebulanan ya, sebulan lebih itu terendam. Kalau untuk Jlumprit Degayu itu kurang lebih ketinggian 60-70 cm. Kemudian yang di Randu Jajar itu ada yang sampai 1,5 meter, jadi variatif. Cukup tinggi ya Pak itu ya. Cuma kemarin saya checking terakhir di dua titik lokasi untuk jalan-jalan besarnya sudah kelihatan. Cuma memang yang di permukiman di gang-gang itu masih ada paling 15 sentinan. Itu seperti itu. Oke, berarti kurang lebih dilanda 1 bulan, sekitar 1 bulan. 1 bulan lebih. Dan cukup tinggi juga ya, antara 1 meter sampai 1,5 meter. Iya, itu pada saat kondisi tertinggi ya atau terparah. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Hairudin bahwa separah itu ternyata ketinggian air di dua wilayah tersebut. Boleh digambarkan Pak, yang terdampak di sana itu apa saja? Ada apa saja? Jadi begini, mungkin sebelum yang terdampak apa saja, mungkin dari penyebabnya dulu ya. Jadi penyebab banjir yang di kedua wilayah ini sebetulnya adalah dari air limpasan ya, dari laut. Jadi kondisi pasang tinggi atau yang sering kita sebut dengan rob seperti itu. Nah, kalau yang di Jlumprit atau Jlumprit yang masuk Degayu ini adalah akibat dari air laut yang naik ya, pasang tinggi, kemudian melewati Kali Gabus. Kali Gabus ini kali yang membatasi wilayah Kota Pekalongan dengan Kabupaten Batang. Nah, dari sana, dari Kali Gabus ini air limpas ke sisi barat, ke tambak-tambak di utara Degayu, kemudian limpas melewati Jalan Labuan. Jalan Labuan ini jalan yang menuju ke TPA itu. Kemudian ke sisi baratnya di sana ada tambak-tambak juga, ini di wilayah Degayu Utara. Nah, kemudian ketika air di situ sudah penuh, maka airnya akan limpas ke sisi selatan atau permukimannya. Nah, di situ ada yang namanya Kampung Jlumprit. Nah, sehingga kemarin kondisi pasangnya tinggi dan cukup parah, sehingga Jlumprit itu juga menerima akibat kurang lebih 1 bulanan. Nah, kondisi yang terakhir kemarin sudah kita tangani di limpasannya, yaitu yang Jalan Labuan ini sudah kita tinggikan, jadi diuruk sekaligus meninggikan jalan. Alhamdulillah pompa jalan ini kondisi sekarang permukiman Jlumprit sudah
relatif kering. Relatif kering karena didukung dengan pengurukan itu sendiri. Iya, ya? jadi sumbernya dulu kita atasi. Jadi di mana sumbernya kita atasi. Ketika sumber ini sudah teratasi, PR kita tinggal satu. Jadi air yang sudah terlanjur di permukiman ini bagaimana? Itu kita pompa seperti itu. Nah, kondisi yang di Randu Jajar Pasir Sari itu hampir sama sebetulnya. Cuma di sana air melewati Kali Bermi dari laut. Melewati Kali Bermi, dari Kali Bermi ini limpas ke permukiman. Jadi untuk tanggul Kali Bermi sendiri yang sisi barat itu masih berupa tanggul semi permanen yang dari sandbag, karung tanah seperti itu disusun. Nah, kemarin air itu limpas melewati tanggul tersebut, kemudian ada beberapa titik yang bocor seperti itu. Bahkan yang masuk wilayah kabupaten di Jeruk Sari itu sempat jebol lumayan parah itu. Itu kapan? Sepanjang 5 hari. Itu di awal bulan September, Oktober kalau nggak salah, akhir Oktober, di awal November seperti itu. Itu bayangkan selama 5 hari itu, sepanjang 7 meter, kemudian kedalaman 1 sampai 1,5 meter, sehingga air yang melimpah ke permukiman. Awalnya melimpas ke pemukiman Tegaldowo wilayah kabupaten. Ketika Tegaldowo sudah tinggi, maka air limpas ke Randu Jajar, Pasir Sari dan sebagainya. Sehingga memang tindakan kami itu memberikan atau membangun lagi, menambah tanggul darurat yang di sana. Itu berarti mengatasi sumber limpasannya. Kemudian pompa yang di sana kita tambah. Jadi ada pompa submersible, pompa celup seperti itu, kapasitas 50 liter per detik, itu sudah kita operasikan. Dan kembali alhamdulillah setelah sumber limpasan yang kita atasi, kemudian air yang di permukiman kita sedot ya, kita buang dengan pompa, pemukiman menjadi kering. Jadi seperti itu. Baik, berarti intinya pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat ya Pak, ya, yang mengenai banjir dan rob ini sendiri. Baik. Untuk pengurukan sendiri apakah baru dilakukan ketika sudah terjadi rob atau sebelumnya sudah dilakukan dulu? Setelah terjadi, karena setelah begini, terjadi. Ketinggian ini berubah-ubah. Jadi semakin hari semakin kesini itu semakin tinggi. Jadi khusus misalnya untuk kawasan Slumprit atau Degayu ini, kondisi 3 bulan yang lalu ya, sebelum terjadi banjir besar itu jalan Labuan tidak pernah limpas. Nah, kemarin 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang sangat parahnya itu sampai lipas, dan limpasnya ini bisa 4-5 jam seperti itu, dan itu berlangsung tiap hari, sehingga air yang limpasan ini ke permukimannya juga volumenya sangat besar. Nah, seperti itu. Nah, paling ya setelah kita tahu seperti itu, baru yang tadi limpasannya itu kita beri tanggul seperti tadi dengan tanah, sekaligus untuk memperbaiki jalan. Ya, tadinya memang tidak kita lakukan ya, karena tadinya aman-aman saja, masih aman. Sama seperti yang di Pasir Sari, Randu Jajar juga seperti itu. Jadi penambahan yang kita lakukan terhadap tanggul-tanggul yang ada itu ya situasional ya. Ketika memang dibutuhkan seperti itu ya kita lakukan. Baik, berarti memang wilayah terparah itu ya ada di 2 tempat itu tadi ya, di Slumprit dan juga Randu Jajar. Tapi selain pemukiman warga, tentunya rob ini juga melanda berbagai akses jalan yang tentunya juga mengganggu mobilitas warga nih Pak. Boleh dijelaskan atau disebutkan akses jalan yang terdampak dari rob ini itu ada di titik mana saja? Jadi kalau jalan ini mengikuti permukiman ya. Jadi ketika permukiman ini tergenang, air masuk sampai ke rumah-rumah, maka infrastruktur jalan itu juga pasti terkena. Jadi terutama ini untuk jalan yang konstruksinya dari aspal ya. Karena aspal itu begitu saat sedikit terkikis atau terbuka aspalnya, kena air, nah maka itu akan melebar ya, atau nular kemana-mana. Nah itu. Nah, hasil identifikasi kami untuk jalan sendiri, untuk yang wilayah Degayu, ini jalan Labuan itu hampir rusak total itu. Mungkin ya 70-80% yang jalan sudah Labuan. Cukup parah ya Pak ya. Kemudian yang Labuan 1 yang di permukiman Slumpritnya itu mungkin ya 99%, karena itu semua tertutup dan kemarin pada saat kering ini sudah kondisinya sudah rusak parah. Nah, kemudian yang di Randu Jajar sendiri
khusus untuk yang di jalan desanya ya atau jalan kelurahan ya, itu di sana Jalan Samanhudi. Karena konstruksinya sudah memakai cor beton, itu kemarin kami cek itu kondisinya masih bagus. Cuma memang ada beberapa PR, ini jalan lingkungan yang belum konstruksinya belum cor beton ini juga mengalami kerusakan. Baik, nah itu semua nanti kami inventarisir untuk kemudian kita perbaiki. Jadi ada yang kebetulan juga seperti untuk paket pengerjaan Jalan Labuan itu sudah ada. Jadi direncanakan sejak jauh-jauh hari karena kondisi awalnya juga di situ sudah rusak. Termasuk Labuan 1 yang di Jelumprit, dan nanti untuk yang di permukiman itu di DPUPR itu ada yang namanya anggaran pemeliharaan. Nah itu kami bisa memakai anggaran tersebut untuk mengatasi titik-titik jalan yang memerlukan perbaikan seperti itu. Oke, berarti kerusakan yang terjadi ini memang cukup parah ya, antara 70 sampai dengan 99%. Iya, betul. Tadi, dan baru akan dikerjakan kapan? Ini sudah mulai. Jadi mulai. Cuma kan gini, untuk OPD sendiri kami DPUPR ketika melaksanakan perbaikan itu ada beberapa prosedur yang harus ditempuh. Kalau untuk pemeliharaan itu per spot ya. Ini untuk kerusakan jalan yang parahnya tidak terlalu besar, jadi berlubang-lubang itu cukup kami survei, kemudian besoknya koordinasi dengan tim, kemudian kita perbaiki. Tetapi untuk jalan-jalan yang kerusakannya parah dan itu kami usulkan di paket pekerjaan, itu biasanya anggarannya besar dan itu kita harus melalui prosedur perencanaan, kemudian pelelangan. Jadi khusus untuk perbaikan jalan yang di atas 200 juta, maka harus disusun perencanaannya dulu, kemudian itu dilelangkan. Nah, setelah dilelangkan kemudian ada pemenangnya, baru nanti dari OPD DPUPR dalam hal ini bisa menandatangani kontrak ya, kontrak ke pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Berarti bisa dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dibutuhkan, prosesnya semakin lama. Iya, dan itu harus diikuti. Dan harus diikuti tentunya. Dan tadi juga sempat dikatakan perbedaan dari jalan yang terbuat dari aspal dan juga beton ini ada juga ya, cukup signifikan juga ya Pak ya? Iya cukup. Jadi ada plus minusnya. Jadi kalau jalan dari beton ini sebetulnya cocok untuk diterapkan di wilayah utara yang rawan banjir rob dibanding dengan yang aspal. Cuma ya kekurangannya itu kalau jalan yang dari beton ini anggarannya lumayan besar Mbak, dibanding dengan yang dari aspal. Sehingga kami memang saat ini kebijakan kota untuk jalan-jalan yang ada di wilayah utara yang rawan banjir rob, kami cenderung konstruksinya nanti dari beton rigid ya atau cor beton seperti itu. Sementara mungkin untuk wilayah-wilayah yang tidak terlalu rawan genangan, kalau di wilayah kota ini di wilayah selatan dan sebagian mungkin timur dan barat itu nanti cukup pakai aspal. Cuma memang keuntungan aspal ini karena murah. Jadi ketika kita punya anggaran sekian, bisa itu volume yang bisa ditangani itu lebih besar atau jalannya lebih panjang seperti itu dibanding dengan beton seperti itu. Jadi beton kuat tapi volume yang bisa tertangani karena dia mahal maka akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan konstruksi dari aspal. Baik, tadi Pak Hairudin juga sempat mengatakan bahwa untuk pengurukan sendiri volume air kan meningkat terus ya, dari tahun ke tahun selalu meningkat dan diuruk terus menerus. Itu mengakibatkan rumah-rumah warga akhirnya tenggelam dong Pak. Iya, itu bagaimana tanggapan Bapak? Jadi gini, kalau di Kota Pekalongan ini kan selain DPUPR ada beberapa OPD ya, khusus untuk rumah-rumah atau kawasan kumuh. Kami ada teman-teman di Dinas Perkin ya, kawasan permukiman dan perumahan itu di sana. Jadi bagiannya untuk mengatasi yang kumuh-kumuh itu, termasuk yang RTLH. Ada di teman-teman Perkin. Nah, untuk infrastruktur kami yang di DPUPR Kota. Berarti memang ada tugasnya sendiri Pak ya. Baik Pak, kita akan lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai. Masih bersama saya dan juga Bapak Hairudin. Masih semangat Pak? Semangat. Semangat. Tadi kita sempat terjeda karena harus ada yang lewat dulu. Yeah. Dan kita lanjutkan. Tadi kita juga sempat membahas mengenai sedikit banyaknya kondisi rob di Kota Pekalongan untuk saat ini ya Pak ya. Untuk sekarang saya ingin menanyakan, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh PUPR untuk mengatasi ini selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hairudin, itu ada pengurukan dan juga pompa air. Boleh dijelaskan lebih rincinya Pak? Oke, jadi seperti ini Mbak. Untuk mengatasi permasalahan banjir rob yang ada di Kota Pekalongan, kami ada konsep. Jadi konsep yang pertama itu mencegah air yang dari banjir atau rob ini limpas ke permukiman. Caranya bagaimana? Caranya kami membangun tanggul-tanggul, talut sungai, talut atau tanggul pantai seperti itu. Nah ini di beberapa lokasi sudah kami bangun. Kemudian yang kedua, air yang sudah terlanjur di permukiman itu kita sedot, itu dengan pompa. Jadi sebetulnya konsepnya sederhana. Cuma memang seperti ini, untuk bangunan konstruksi air ini tidak murah. Jadi misalnya ya untuk tanggul sungai yang dengan konstruksi pasangan batu itu per meter 1,5 juta. Bayangkan sekian kilometer yang ada tanggul bibir sungai yang ada di Kota Pekalongan itu ada 5 sungai besar ya, dari mulai Meduri, Bremi, kemudian Loji, Banger dan Gabus. Itu kurang lebih untuk perbatasan sampai ke hulu itu 7 km kurang lebihnya. Oke. Untuk per meternya 1,5 juta, itu sepanjang 7 km. Iya, itu baru pasangan batu. Sementara ada tanggul yang dari CCSP, jadi dari setpel itu beton cetakan, tapi itu per meternya itu bisa sampai 9 juta itu. Oh, lebih mahal. Ini juga tergantung pada ketinggian atau panjang setpelnya. Kalau yang pantai itu jadi sepanjang 12, jadi ada yang ditanam ke bawah, kemudian ada yang di permukaan seperti yang dilaksanakan sekarang. Itu per meter itu bisa sampai 15 juta pasangnya. Sehingga memang kesimpulannya untuk mengatasi banjir rob ini bukan sesuatu yang gampang, yang mudah, karena butuh anggaran yang besar. Sehingga konsep penanganannya untuk pemerintah Kota Pekalongan itu menggandeng pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi seperti itu. Tetapi seperti ini, APBD Kota itu menyediakan anggaran juga, walaupun tidak terlalu besar. Karena APBD kita itu kan terbatas ya, paling 900-an miliar, hampir 1 T. Itu setengah habis untuk belanja pegawai dan lain sebagainya. Yang di kami contoh ya di tahun 2021 ini untuk penanganan banjir rob itu di angka 20-an miliar. 20 miliar? Ya, itu di tahun 2021 kemarin. Ya. Nah, itu ada beberapa yang kami bangun ya dalam rangka penanganan banjir rob tersebut. Jadi tidak lepas dari konsep tadi penanganan. Satu misalnya kami membangun 8 stasiun pompa di tahun 2021. Ya. Salah satunya ya, atau salah banyaknya ini. Kalau bisa disebutin semua. Saya sebutkan ya. Yeah. Jadi di Panjang Baru itu di sana sudah terbangun 1 pompa. Itu kemarin anggarannya 2,5 miliar. 1 pompa 2,5 miliar. Ya, jadi gini, ini stasiun pompa. Jadi pengertian stasiun pompa itu di sana ada pompanya, ada rumah pompa, ya. Ada kolam retensi, kemudian ada drainase sekeliling itu yang menuju ke pompa. Jadi kalau dari 2,5 paling harga pompanya ya kurang lebih 1 miliar, sehingga 1,5 ini untuk kolam retensi, untuk rumah pompa dan rumah jaga termasuk drainase sekitar itu. Kemudian yang kedua yang cukup besar juga ini stasiun pompa Panjang Wetan. Ini lokasinya di ex-RPH. Untuk progres sampai dengan hari ini sebetulnya sudah selesai, tinggal ini nunggu finishing pemasangan listrik. Kemarin sebetulnya sudah uji coba, sudah cukup berhasil. Insya Allah dalam beberapa hari ini itu bisa difungsikan seperti itu. Ini di Panjang Wetan kemarin anggarannya 2 miliar. Kemudian di titik lain di Pati Unus, mungkin ini ya pemirsa ini banyak yang melewati kawasan Pati Unus, di sana ada pasar darurat.
ya. Itu sekarang sudah berdiri 1 pompa dan beserta rumahnya. Itu anggaran kami kemarin habis 500 juta, 500 setengah miliar. cukup. Jadi Dibandingkan yang lain ini lebih. kalau lebih kecil karena wilayah yang ditangani juga lebih sempit. Oke. Jadi kalau untuk pompa Pati Unus ini menangani kawasan di sekitar Jalan Pati Unus, Jalan Semarang, Jalan Surabaya. Itu wilayah Klego dan wilayah Kauman. Itu cukup karena sebelum ada pompa ini di sana sudah kami tempatkan 1 pompa mobile kapasitas 50 liter per detik. Itu memang kami rasa belum cukup sehingga kami bangun pompa permanen untuk kapasitas pompa yang sekarang 500 liter per detik. Jadi hampir 10 kali lipat. Tapi kami optimis nanti genangan ketika ada air dari Kali Loji limpasan yang air rob tadi ke Jalan Semarang Surabaya dan Pati Unus yang seperti biasa terjadi itu akan bisa kami cepat atasi, kami sedot buang ya seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa pemasangan stasiun pompa ini di masing-masing tempat berbeda. berbeda-beda ya. Ketika kita menyusun ini ya kegiatan diawali dengan perencanaan. Perencanaan itu dikaji dulu. Jadi catchment area atau area yang akan diatasi genangannya itu berapa hektar misalnya ya. Berapa RT, berapa RW itu sudah ada hitungannya. Kemudian kebutuhan pompanya itu kapasitas berapa itu sudah kita hitung. Oke. Semuanya berdasarkan perhitungan. Iya. Kemudian untuk lokasi yang lain, tadi kan ada 8 ya. Ini baru saya sebutkan 3. Itu masih ada. Banyak, pemirsa. Iya masih banyak. Jadi di PKK Pasir Keraton Kramat itu ada pompa Kramat Sari. Itu di sana anggarannya 1,5 miliar. Kapasitas pompa itu 300 liter per detik. Itu melengkapi 1 pompa yang sudah ada. Nah, yang lain di Randu Jajar. Kalau itu anggarannya hanya 1 miliar, kapasitas pompa 200 liter per detik. Ini juga melengkapi pompa Randu Jajar yang sudah ada. Nah, pompa yang kecil ini di Jalan Manunggal 2. Itu paling hanya 300 liter per detik. Itu juga di awal tahun 2021 malah sudah terrealisasi. Nah, kami optimis dengan terbangunnya beberapa stasiun pompa ini, genangan di sekitar ini bisa cepat tertangani. Terutama ini yang warga Kramat Sari mungkin ya yang menyaksikan, karena pembangunan stasiun pompa ini kami sinkronkan dengan pembangunan infrastruktur yang lain. Contoh yang di dekat Kramat Sari ini Jalan Angkatan 66. Mungkin jenengan kalau lewat ke sana selama ini sering tergenang. Alhamdulillah sekarang jaringan drainasenya juga sudah kita perbaiki dengan konstruksi Yudit. Jadi beton cetakan bentuk U seperti itu sepanjang 650 meter dari timur yang Jalan Perintis Kemerdekaan SMA Jutek ya, kalau jenengan biasa menyebut itu ke arah barat, kemudian kita sambungkan ke stasiun pompa yang baru. Alhamdulillah ini seminggu pengoperasian terakhir ini genangan di sana sudah berkurang drastis. Jadi ini beberapa upaya yang dari kami terkait dengan pembangunan stasiun pompa. Nah, ini dari banyaknya stasiun pompa yang sudah disebutkan tadi ada 9 ya Pak ya. Itu memakan waktu berapa lama untuk pembangunannya sendiri? Kalau ini 1 tahun anggaran. Jadi tahun anggaran. Ya kami itu dibatasi kegiatan ini kan kepastian penganggaran itu di awal tahun. Kemudian selama 1 tahun itu harus selesai dari mulai proses perencanaan, proses lelang sampai dengan proses pekerjaan sampai selesai finish seperti itu. Nah, selain pompa, ini perlu kami sampaikan beberapa anggaran kami juga dipakai untuk bangun tanggul-tanggul, tanggul yang permanen. Itu sudah mulai kita bangun. Contoh ya, yang sudah berjalan. Ini untuk yang Kali Bermi, itu kemarin kami ada anggaran 1 miliar. Posisinya Bermi masuk wilayah Pabean itu di selatan jembatan Jeruk Sari. Di sana sudah terbangun tanggul atau parapet sepanjang 180 meter. Kemudian titik yang lain yang Bermi wilayah PKK Pasir Keraton Kramat. Kemarin anggarannya 1 miliar. Ini sekarang memang masih proses penyelesaian. Itu yang sisi barat 480 meter, yang sisi timur 270 meter. Ini posisinya Kali Bermi di utara jembatan Teguh Umar. Nah, kemudian ada lagi Bermi yang masuk wilayah Tirto, itu posisinya di sebelah utara jembatan Pantura, itu Kali Bermi. Itu sisi kanan kurang lebih panjang 400-an meter, dan sisi kiri
itu juga sudah kita bangun tanggul atau parapet. Itu kemarin anggarannya sampai 1 miliar itu, kanan dan kiri. Untuk beberapa spot yang masuk Kelurahan Tirto juga kita tangani. Salah satunya Bermi sisi timur, itu di sebelah barat perumahan Gama Perpaya 3. Itu yang Bermi. Kemudian di titik yang lain itu juga kita tangani. Contoh seperti di Randu Jajar yang jembatan yang di pinggir Kali Meduri. Kemarin kami ada anggaran 200 juta plus kolaborasi dengan BBWS Balai Besar Wilayah Sungai. Itu membangun tanggul sepanjang 700-an meter itu. Anggarannya 2 miliar. Jadi memang untuk penanganan banjir rob di Kota Pekalongan karena anggaran yang dibutuhkan besar, maka kami akan kolaborasi dengan provinsi maupun pusat. Dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Nah, mungkin terakhir nanti yang paket yang 1,2T ya, yang untuk penanganan banjir rob segmen Loji, Banger dan Gabus. Karena di sana sudah ada 3 paket kegiatan itu, maka untuk kota tahun ini dan mulai kemarin sebetulnya kami fokus untuk penanganan Bermi dan Meduri, seperti itu. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Pak Hairudin ini menjelaskan secara detail dari di mana saja letak dan titik-titiknya dan sampai juga anggaran-anggarannya loh, luar biasa sekali. Dan ini bisa dikatakan bahwa pemerintah memang transparan ya Pak ya, soal anggaran. Jadi kalau ada masyarakat yang masih meragukan, ini pemerintah kerjanya apa sih kok masih rob aja? Ini loh, sudah ada usahanya, sudah dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani banjir rob. Tapi kan tidak semudah itu juga ya Pak ya. Tidak. Iya, dan untuk informasi ini dalam rangka transparansi ya, dan akuntabilitas, sebetulnya DPU PR sendiri sering mengekspos Mbak, jadi sering posting. Kami itu punya medsos, kalau di PUPR itu ada Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian ada Facebook juga. Jadi ini ya, supaya masyarakat bisa tahu juga, termasuk yang kami kerjasama dengan Kominfo juga ya untuk mengekspos kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh kami dalam hal ini pemerintah. Kemudian ini yang penting juga Mbak, mungkin saya sampaikan untuk mengatasi banjir rob. Ini di kami itu ada kegiatan rutin yang dilakukan. Oh, ada? Apa ada. itu? Jadi kami punya sekitar 70 tenaga lapangan. Itu dibagi menjadi beberapa tenaga. Jadi ada 30-an kurang lebih yang dia sebagai penjaga pompa. Kemudian ada sekitar 30-an juga yang untuk membersihkan atau menormalisasi saluran drainase dan irigasi yang ada di kota. Ini tiap hari keliling khusus untuk yang drainase. Total dari 70 orang itu ya? Iya, total dari 70 tenaga itu, termasuk itu yang di kantor ya, seperti itu. Jadi total kami karyawan di bidang SDA itu ada 90, itu dengan PNS-nya seperti itu. Nah, khusus untuk masyarakat misalnya yang perlu penanganan drainase yang itu tidak membutuhkan anggaran yang besar, itu bisa bersurat ke kami. Itu bisa kami tangani dengan anggaran pemeliharaan yang dari kami. Caranya bagaimana? Caranya bisa bertulis surat langsung melalui RT RW setempat. Nanti difoto, jadi kerusakannya di mana itu difoto saja, disampaikan ke kami. Nanti akan kami survei ke sana, kami hitung kebutuhan anggarannya berapa, kemudian kami kerjakan. Kemudian terkait dengan misalnya saluran-saluran yang banyak tertutup sampah, ini disampaikan juga ke kami karena kalau itu memang saluran kewenangan kota, ini akan kami bersihkan. Seperti tadi kami sampaikan, kami ada kru. Jadi ada kru yang pakai dump truck, kemudian pakai VR, tiap hari keliling ngambilin sampah. Itu di beberapa titik itu sampah luar biasa. Mungkin bisa saya sebutkan guys di sini. Boleh, silakan. Titik sampah yang ini kami mohon perhatian dari warga supaya tidak membuang sampah sembarangan. Itu mulai Kecamatan Pekalongan Timur ya. Kecamatan Pekalongan Timur. Iya, ini di saluran Seruni, depan di sub dan di sebelah di situ banyak sekali sampah. Itu banyak sampah kalau di sisi utara Jalan Seruni kalau jenengan lewat di sana. Itu tiap hari dibersihkan, tapi tiap hari juga sampah datang terus seperti itu dari permukiman. Kemudian masih di dekat Seruni situ di SD Poncol 2 itu. Di perlintasan itu yang sisi barat itu juga
sering penuh sampah. Ya. Ini salurannya berasal dari permukiman Poncol dan nanti sekitar Jalan Tondano dan Kecamatan Pekalongan Timur. Baik, jadi memang ada petugas khusus untuk yang mengambil sampah itu sendiri ya. Karena memang sampah ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh juga terhadap banjir dan rob. Satu titik lagi mungkin bisa boleh saya sebutkan. Di timur Pasar Darurat Sorogenen itu juga sering kita bersihkan. Tapi begitu kami bersihkan sudah bersih, nanti nggak usah tunggu waktu lama-lama, nanti 3-4 hari nanti full langsung lagi. ngumpul lagi. Ya. Baik, berarti memang butuh kesadaran dari masyarakatnya sendiri ya Pak. Ada lagi Mbak masih kurang. Tapi kita harus jeda dulu, tahan dulu. Dan pemirsa, nanti kita juga akan membahas mengenai mega proyek yang memangkan anggaran sampai dengan 1,24 triliun rupiah. Setelah jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Tadi sempat terjeda Pak pembahasan kita mengenai titik-titik terparah sampah di Kota Pekalongan ini. Boleh dilanjutkan? Tadi sudah saya sampaikan di wilayah timur, kemudian yang wilayah barat ini. Wilayah barat itu yang paling parah ada di saluran Jalan Ahmad Dahlan, tepatnya di depan pabrik itu ya, Unggul Jaya itu. Kami ada petugas di sana, jadi yang tiap hari membersihkan, tetapi 2-3 hari berikutnya itu sudah penuh. Itu di sana. Kemudian kalau yang Pekalongan Selatan terparah itu di saluran Hos Cokro Aminoto, tepatnya di selatan pom bensin itu di depan perumahan Bumi Tata Kahuripan. Itu memang tidak salah 100% warga kota, karena saluran itu berasal dari hulu, dari wilayah Kabupaten Batang. Tetapi tiap 2-3 hari sekali kami bersihkan itu hampir 1 dump truck itu. Jadi 1 dump truck? Iya. Dalam jangka waktu 2-3 hari? Iya, 2-3 hari. Dan biasanya ini juga sering masuk di medsos viral. Jadi ketika kami terlambat menangani itu, pasti akan banyak masyarakat yang motret seolah-olah itu tidak ada penanganan. Padahal ya kami rutin juga untuk membersihkan di saluran tersebut. Oke, sudah itu saja dari timur, barat, selatan. Poinnya adalah bahwa kami memohon kalau masyarakat ingin bebas dari banjir dan rob, monggo kita peduli bersama-sama, karena kewajiban untuk penanganan ini sebetulnya bukan hanya pihak pemerintah tetapi warga masyarakat. Caranya bagaimana? Cukup dengan hal yang paling sederhana, kita tidak usah membuang sampah ke saluran maupun ke sungai. Nah, ini yang sungai itu Kaliloji di depan Polres itu ya sudah dipasang jaring-jaring untuk jaring sampah-sampah. Ya, jaring sampah itu juga di situ sampah hampir full terus, mungkin 2-3 hari sekali juga. Itu teman-teman DLH yang menangani untuk titik tersebut. Nah, itu dia, untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik memang membutuhkan sinergi ya antara pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri. Ini jadi himbauan juga nih untuk pemirsa di rumah supaya tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan dan juga sungai ya Pak ya. Baik, kita akan beralih kepada tema kita pada hari ini, yaitu mega proyek senilai 1,24 triliun rupiah dari Kementerian PUPR ini. Boleh dijelaskan Pak Hairudin apa saja yang termasuk di dalamnya? Jadi kan gini, mungkin untuk latar belakang dulu ya. Jadi kita warga kota ini termasuk sebetulnya bersyukur ya, walaupun diberi dalam tanda kutip musibah banjir rob, tetapi skenario penanganannya itu sudah ada ya, baik itu dari pemerintah kota, provinsi maupun dari pusat. Nah, kemarin memang tahun lalu, tepatnya di bulan Juli 2020, itu Pak Menteri PUPR, Pak Basuki itu saat itu akan meresmikan kawasan industri terpadu Batang bersama Pak Presiden. Saat itu nginep di Pekalongan, kemudian dalam tanda kutip diculik oleh pemerintah kota untuk meninjau titik-titik rawan banjir rob di kota. Dan saat itu beliau naik perahu langsung melewati Muara Kaliloji ke Krapiak seperti itu, sehingga kemudian diputuskan ini harus ditangani. Nah, sehingga berarti berdasarkan hasil peninjauan secara langsung kemudian diluncurkan anggaran dari pusat
sebanyak 1,2 triliun itu untuk 3 paket pekerjaan. Apa saja? Jadi ada paket 1, 2, 3. Jadi untuk yang paket 1 itu untuk penanganan kali loji. Jadi nanti untuk kali loji ini item yang dikerjakan itu adalah ada kolam retensi, kemudian pompa, kemudian bendung gerak. Jadi semacam pintu-pintu air itu yang bisa buka tutup. Kemudian ada tanggul sungai. Jadi sepanjang kali loji nanti di tanggul kanan kiri dari muara sampai dengan jembatan Gambaran. Itu kanan kiri seperti itu. Kemudian yang paket 2 ini untuk penanganan Kali Banger dan Kali Gabus. Kalau ini untuk tanggul kanan kiri terutama yang di muara, kemudian gabus terutama ini dengan CCSP dengan setpel seperti itu, beton cetakan, baik yang sisi barat masuk wilayah kota maupun yang Kabupaten Batang ya, yang sisi timur. Kemudian yang paket ketiga ini yang kali-kali kecil, ini yang masuk sistem Sibulanan. Ini wilayah yang masuk di sistem ini adalah kawasan perumahan Selamaran dan Julumprit Degayu. Nanti di sana untuk kali Susuan, kemudian kali Julumprit ini ada normalisasi. Kemudian di 3 titik akan dibangun stasiun pompa. Satu pompa Sibulanan ini di dekat Selamaran, kemudian di Muara Julumprit ini di utara permukiman Julumprit ada namanya saluran atau kali yang dari Baros. Itu dibangun satu pompa, kemudian di utaranya lagi yang kali Susuan ada satu. Masing-masing stasiun pompa ini kapasitasnya 3.500 liter per detik. Sama berarti ya, di 3 jadi titik itu. Ini sangat besar dan kami optimis setelah ini terbangun problem banjir rob khususnya bisa teratasi. Ya, kita tunggu saja. Ya, amin semoga ya, karena memang ini proyeknya sangat besar ya Pak ya. Ya. Dan digadang-gadang juga memakan waktu 3 tahun. Iya 3 tahun. Jadi mungkin efektifnya 2 tahun. Karena ini kemarin ditandatangani di bulan Oktober untuk kontraknya. Nanti berakhirnya bulan Oktober juga tahun 2023. Jadi efektif mungkin 2 tahun. Cuma memang ada beberapa titik yang sudah kami komunikasikan dengan BBWS maupun pelaksana untuk penanganan prioritas. Contoh yang di Kaliloji ini untuk tanggul Kaliloji yang di sisi timur Kampung Bugisan, ini dekat studio ini ya. Ini supaya segera ditangani karena di sana banjir sudah lama sekali menaun seperti itu. Nah, kemudian titik lain yang untuk pembangunan stasiun pompa ini juga kami mohon ke pelaksana untuk segera dilakukan karena dibutuhkan untuk menyedot genangan yang ada di sana. Termasuk satu item yang ini kami usulkan juga pembangunan stasiun pompa Seruni yang awalnya tidak masuk item pekerjaan, kemudian kami usulkan baru. Alhamdulillah sepertinya diterima karena nanti untuk stasiun pompa Seruni ini untuk penanganan drainase dan air yang berasal dari permukiman di Poncol, Klego dan sekitarnya. Jadi sebagian besar yang Kecamatan Pekalongan Timur ini nanti mengandalkan pompa Seruni seperti itu. Baik, berarti memang dari PUPR sendiri mengusulkan beberapa titik lokasi yang harus segera dilakukan perbaikan. Tapi dari mungkin, banyaknya mega proyek yang tercantum di dalamnya itu, bagaimana progres di awal tahun 2022 ini, Pak? Begini, kalau progres untuk awal karena ini masih beberapa bulan jalan ya. Jadi dari pihak pelaksana itu masih mobilisasi alat. Kemudian di beberapa titik juga dilakukan sondir tanah. Jadi penyelidikan tanah. Jadi sebelum kegiatan konstruksi, tanahnya itu harus diketahui bagaimana karakternya sehingga konstruksinya itu sesuai dengan karakteristik tanah. Oke, berarti masih dalam tahap observasi. Untuk fisik itu sudah bisa dilihat, sudah dimulai untuk kolam retensi. Kemarin yang di sebelah barat perumahan Selamaran itu sudah mulai dikeruk itu. Ini target Juni selesai sehingga nanti kapal-kapal yang biasa bersandar atau parkir di selatan pelabuhan ini bisa parkirnya pindah ke kolam retensi. Kemudian yang tadi peninggian jalan Labuan itu merupakan paket 3. Jadi kami usulan ke sana, alhamdulillah diterima. Ini juga sudah mulai dilaksanakan. Dan yang di Kali Banger
kalau jenengan lewat jalan itu ya jembatan Banger, itu lihat sudah kanan mulai kiri, ada. ya itu alat berat sudah mulai menormalisasi. Jadi dikeruk semua itu endapan-endapan, ada rumput, kemudian pepohonan, termasuk kemarin beberapa bangunan liar di situ itu sudah koordinasi dengan kami pemerintah kota, kita tertibkan juga. Jadi sudah mulai jalan beberapa. Kalau dipresentasikan kira-kira sudah berapa persen, Pak? Ya mungkin kalau persentase karena ini proyek skalanya besar, mungkin ya baru ke 10% mungkin. 10%, tapi ini merupakan tahap awal yang cukup lumayan, Pak, untuk 10% dari mega proyek yang sangat besar ini. Baik, untuk selama ini, sejauh ini, selama sudah terlaksana, apakah ada kendala-kendala yang dialami, Pak Hairudin? Kalau kendala mungkin itu tadi ya, ada hal-hal misalnya kalau untuk bangun stasiun pompa yang 3 lokasi tadi, ini tanahnya punya warga ya, bukan di tanah pemerintah, sehingga kami perlu pengadaan tanah atau pembebasan dulu. Tetapi nggak perlu khawatir karena anggaran untuk itu sudah dilaksanakan, sudah ada disediakan di DPU, nanti untuk pengadaan tanahnya di kami di DPUPR. Nah, kendala yang lain mungkin sebagian masyarakat mungkin ada yang belum memahami sehingga dalam tanda kutip sedikit menolak, tapi ini merupakan menurut kami hanya komunikasi saja, masalah komunikasi. Kemarin sudah beberapa kali ketemu dan ini sudah diterima. Oke, berarti walaupun ini niatnya baik untuk menangani banjir dan rob, respon dari masyarakat ini belum 100% setuju, seperti itu, Pak Hairudin? Kemarin sempat seperti itu, tapi kalau saat ini saya yakin ya 99% mungkin sudah setuju ketika sudah disampaikan bahwa kegiatan ini manfaatnya untuk masyarakat, jadi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait banjir rob. Adapun misalnya ada beberapa pihak yang dalam tanda kutip dirugikan, itu kita cari solusi bersama untuk mencari pemecahannya. Seperti tadi ketika misalnya ada docking kapal atau parkir kapal yang perlu lokasi baru, maka itu kita sediakan seperti itu. Baik, nah tentunya mega proyek ini melibatkan banyak sekali unsur atau pihak-pihak ya. Nah ini apa saja pihak-pihak yang terlibat dan apa peran dari masing-masing pihak tersebut? Oke, jadi keterlibatan ini lebih ke 3 pihak ya kalau di Kota Pekalongan. Jadi dari Pemkot sendiri, kemudian provinsi dan kemudian pusat. Kemarin kalau untuk Pemkot ini memang seperti ada pembagian tugas dengan provinsi dan pusat. Jadi untuk drainase yang ada di lingkungan yang di dalam kota itu ditangani oleh pemerintah kota. Nanti insya Allah dengan APBD kota. Tetapi untuk yang sungai-sungai besar yang merupakan drainase primernya nanti anggaran dari provinsi dan dari pusat. Jadi selama ini sudah ada semacam ya MOU tidak tertulis penanganan seperti itu. Makanya kemarin perencanaan yang untuk 3 paket pekerjaan ini itu dilaksanakan oleh provinsi, kemudian fisiknya anggarannya dari pusat. Dan ini nanti tidak hanya Loji Banger. Untuk yang sebelah barat, sisi barat, di sana ada Kali Brumi dan Meduri. Ini untuk progres kemarin tahun 2020 akhir, 2021 ya maksud kami, itu perencanaannya sudah ada, sudah dibuat. Tapi itu di luar dari yang mega proyek 1,2 triliun. Tapi nanti ini mega proyek berikutnya. Oh, luar biasa. Karena di sana sudah dihitung anggarannya juga 1,23 triliun juga untuk penanganan Kali Bremi dan Meduri. Dan insya Allah kita doakan bersama. Amin. Kemungkinan di tahun yang akan datang ini bisa dilaksanakan kegiatannya. Karena sebetulnya paket-paket pekerjaan yang ada di wilayah Kota Pekalongan ini untuk penanganan banjir rob ini sudah masuk Perpres. Jadi peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 ini tentang percepatan pembangunan di beberapa kawasan wilayah di Jawa Tengah, salah satunya masuk Kota Pekalongan seperti itu. Baik, berarti walaupun mega proyek yang pertama ini baru terselenggara, ini sudah ada rencana untuk melaksanakan mega proyek yang kedua. Ini luar biasa sekali Pekalongan ya. Semoga Pekalongan bisa segera dapat menangani banjirnya dan terhindar. Sudah cukup saja ya sampai di tahun ini, karena memang katanya Kota Pekalongan ini sudah dilanda banjir rob ini sejak 12 tahun terakhir. Seperti itu ya Pak ya? Iya.
Kalau dari fenomena yang terjadi seperti itu. 12 tahun terakhir dan semoga segera berakhir pemirsa. Terakhir saya pengen tahu tanggapan Bapak mengenai banyak sekali artikel yang menyebutkan bahwa Kota Pekalongan ini terancam tenggelam dalam 15 tahun ke depan. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Hairudin? Menurut saya gini, mungkin ada benarnya itu. Ada benarnya, tetapi dengan catatan kita tidak berbuat apa-apa. Jadi ketika kita hanya diam tidak berbuat apa-apa, bisa jadi Pekalongan akan tenggelam. Tetapi nyun sewu, kita ini kan manusia, diberi akal, diberi pikiran. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, maka kita bisa mencari solusi. Ya, contoh seperti tadi, ketika muka air laut naik, ya, air limpas, maka itu bisa kita cegah dengan pembangunan tanggul. Nah, ketika air yang di permukiman banyak volumenya, bisa kita pompa. Di samping mencari juga penyebabnya. Salah satu yang menjadi sorotan selama ini kan penurunan tanah ya. Iya, betul. Nah, itu jawabannya adalah salah satunya di kebijakan kota juga. Kita ada Perda nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan. Di sana sudah mengatur untuk pembatasan pengambilan air bawah tanah yang salah satunya diduga menjadi penyebab penurunan tanah. Baik. Jadi upaya kita seperti itu. Harus selalu ada solusi ya Pak ya. Iya, harus. Dan Kota Pekalongan sendiri ini sudah membuktikan bahwa memang masih mau berusaha bagaimana caranya untuk menangani banjirop yang terjadi. Dan semoga itu bisa mematahkan prediksi 15 tahun Kota Pekalongan saya yakin akan tenggelam. dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilaksanakan dan yang akan dilakukan, itu prediksi itu tidak akan terbukti. Ya, amin. Semoga saja. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Hairudin sudah menyempatkan waktu datang ke Batik TV. Semoga semua mega proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan semoga Kota Pekalongan juga semakin cepat terhindar dari bencana banjirop. Amin. Itu dia pemirsa Expose episode kali ini. Saya Ilma dan juga Pak Hairudin pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.